Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di podcast Pojok Informasi Dema UIN Seisu Purwokerto episode 14. Nah, di sini tentunya perkenalan terlebih dahulu. Di awal, perkenalkan saya Bung Sindra Setiawan Atama, Pak. Biasa dipanggil Taman dari program studi ekonomi syariah. Dan di sini saya selaku host dari Pojok Informasi episode 14. Dan tentunya saya tidak sendirian dan dengan narasumber yang sangat spektakuler dan tokoh utama di UIN Seisu. Beliau Bapak Rektor UIN Seisu, Bapak Dr. Ridwan M.Haki. Wah. Ya, di sini sebelum kita memasuki ataupun mengulik beberapa pertanyaan dengan tema yang kami angkat, sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu dari Pak Rektor. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ini. Untuk kesibukan akhir-akhir ini apa Pak? Ya, hari ini rutinitas sekarang rapat koordinasi dan juga ada penyiapan rangkaian kegiatan disnatalis. Oh, ya berarti sebentar lagi disnatalis gitu Pak. Ya, Untuk rangkaian insya Allah di bulan Oktober dan November ya. Kita akan jatuh di 10 November ya. November. Baik Pak, di sini saya dari Kemenkominfo izin Pak untuk melaksanakan podcast dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Rektor. Dengan tema yang kita usung adalah UIN Seisu hari ini dan besok, kampus desa mendunia. Ya. Jadi ini tagline terbaru ya Pak dari UIN Seisu Purwokerto. Mungkin Pak, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Itu untuk kampus desa mendunia adalah tagline yang mungkin sangat bagus Pak. Saya mengakui sangat bagus, tapi mungkin dari esensi ataupun esensi strategis dari tagline tersebut, apa dan bagaimana konsep yang diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata kampus? Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan podcast pada pagi hari ini. Pertama bahwa kita patut bersyukur bahwa UIN Seisu telah mendapatkan rekognisi tata kelola perguruan tinggi baik layanan akademik maupun non-akademik yang standar dan diakui oleh nasional, khususnya dari BAN-PT, dengan diperolehnya akreditasi perguruan tinggi UIN Seisu dengan predikat unggul. Ini adalah rekognisi di level nasional dari pemerintah Republik Indonesia melalui BAN-PT terkait dengan University Governance yang ada di UIN Seisu. Nah, karena itu tidak ada cara lain kecuali kita harus progresif, terus berkembang ya, sebagaimana tagline kampus ini, unggul, progresif, dan integratif. Nah, pada aspek keunggulan kampus ini itu ditandai dengan apa itu. Tetapi sekali lagi, capaian ini tidaklah kemudian kita berpuas diri lalu kemudian stuck di posisi ini. Kita akan berusaha untuk mencapai capaian baru yang lebih tinggi dari capaian yang hari ini, yaitu APD unggul. Oleh karena itu, kami dari pimpinan berkomitmen untuk berusaha mencapai rekognisi satu level di atas rekognisi nasional, yaitu rekognisi internasional. Dan menuju ke arah itu adalah program utamanya penguatan program internasionalisasi. Jadi melalui program internasionalisasi ini, gagasan kampus desa mendunia akan menemukan hasilnya, dan kita ingin bahwa meskipun UIN Seisu yang berada di Purwokerto di daerah
kota kecil jauh dari ibu kota, buat satu tagline kampus desa. Sangat menarik sekali ya Pak ya. Bahwasanya teman-teman, untuk pencapaian UIN Seju saat ini bukan suatu kepuasan yang mungkin titik tertinggi ya Pak. Pastinya kita dari Pak Rektor juga khususnya bakal lebih mengembangkan kembali, memajukan kembali UIN Seju ke ranah internasional ya Pak. Karena dari UIN Seju sudah terakreditasi unggul di nasional, jadi ingin mungkin berkompetisi kembali di internasional ya. Seperti itu. Terus kemudian untuk UIN Seju itu bagaimana Pak caranya memposisikan diri di tengah kompetisi perguruan tinggi Islam di kancah nasional ataupun internasional? Ya, tadi positioning kita tentu ingin selalu naik ya peringkat, dan pemeringkatan itu di level internasional itu banyak lembaga yang mengadakan pemeringkatan. Kita sedang berusaha untuk menjadikan kampus ini memiliki reputasi di level dunia internasional dengan mengikuti beberapa lembaga pemeringkatan. Alhamdulillah tahun ini kita sedang berproses untuk submit di salah satu lembaga pemeringkatan yang bereputasi internasional, yaitu USTAR. Insya Allah di awal tahun, di pertengahan Januari, kita akan submit ke lembaga pemeringkatan yang bereputasi yang disebut dengan US World, ya, World University Ranking. Dan kita juga sedang mempersiapkan beberapa dokumen untuk submit di beberapa lembaga pemeringkatan yang lain, misalkan ada EduRank dan beberapa lembaga lain. Saya ingin mengatakan bahwa kampus ini akan besar jika kemudian memiliki social trust dari masyarakat yang luas, dan social trust itu akan hadir jika kita mampu menghadirkan layanan yang terbaik. Salah satu dalam konteks membangun atmosfer akademik yang bagus itu adalah memiliki reputasi yang tidak hanya diakui di level nasional tetapi juga internasional. Karena itu kita tentu berusaha untuk mencoba untuk melengkapi, memenuhi beberapa fasilitas pendukung, baik untuk kepentingan belajar maupun kepentingan riset ya, yang intinya adalah dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada stakeholder utama kita, yaitu mahasiswa, dengan pengembangan infrastruktur kampus, baik infrastruktur dalam bentuk fisik maupun juga infrastruktur kaitannya dengan akademik ya, misalkan sarana prasarana pembelajaran di kelas, juga kemudian sarana prasarana sumber belajar di perpustakaan. Itu saya kira menjadi bagian dari proses penyiapan untuk sampai pada layanan terbaik kepada stakeholder utama kita, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Nah, berbagai ikhtiar dalam rangka meneguhkan kampus ini memiliki reputasi nasional adalah kita sedang membangun social trust di level internasional, yaitu dengan hadirnya mahasiswa asing ya, untuk belajar, studi, ya, kuliah di UIN Seju. Dan alhamdulillah mahasiswa aktif dari mahasiswa internasional hari ini berjumlah 54 dari 16 negara di dunia. Jadi kami yakini bahwa ini menjadi salah satu indikator bahwa UIN Seju menjadi salah satu destinasi studi masyarakat dunia. Jadi tadi yang Bapak sampaikan bukan hanya mengacu pada satu badan ranking universitas saja ya Pak, tapi dari UIN Seju berusaha masuk ke beberapa badan untuk nantinya ya kita usahakan, dan semoga saja
mendapatkan ranking yang terbaik Ya. dari masing-masing badan ya Pak. Terus kemudian juga trust issue juga sangat penting ternyata ya Pak ya, baik di kancah nasional ataupun internasional ya. Dan teman-teman yang tadi Bapak sampaikan juga, tadi sudah ada 54 mahasiswa asing ya Pak, Ya, ya. Loh, internasional yang sudah masuk ataupun berkuliah di Unseizu, dan dari 16 negara 3 benua ya Pak. Sangat keren sekali Unseizu sekarang ya Pak ya. Ya. Makanya menurut saya udah cocok untuk bawa Unseizu mendunia Pak. Lanjut Pak untuk sekarang nih Pak, karena udah ada beberapa perkembangan yang sangat pesat di Unseizu, ada langkah konkret lagi nggak Pak dari Unseizu dalam menjadikan desa, maksud desa itu Purwakarta ya Pak ya, yang jauh dari ibu kota, sebagai pusat inovasi dan bukan hanya sekedar objek pengabdian dari masyarakat ataupun mahasiswa. Ya, pertama sesungguhnya penggunaan diksi desa itu sebenarnya kita memiliki basis argumen bahwa populasi masyarakat Indonesia ini kan mayoritas terbentuknya di desa. Saya kira ini menjadi salah satu segmen masyarakat yang menarik untuk kemudian dilakukan advokasi, peningkatan dan afirmasi kaitannya dengan akses pendidikan. Yang kedua, ya dari sisi lokasinya memang kita ini kan jauh dari ibu kota dan tidak memiliki bandara, sehingga diksi itu kemudian kita ambil gitu ya. Nah, tentu yang lebih esensial lagi bahwa kampus ini memiliki keberpihakan ya, terhadap masyarakat desa untuk kemudian dibawa pada satu lingkungan belajar di perguruan tinggi ya, yang atmosfernya itu mendunia. Jadi mungkin pada saatnya nanti kalau orang ingin kuliah di luar negeri tidak perlu harus jauh-jauh, cukup di Indonesia karena meskipun kampusnya di desa tapi atmosfernya mendunia, atmosfer akademiknya mendunia itu tidak. Nah, tapi yang lebih penting juga bahwa sapaan kampus ini kepada masyarakat desa ya itu kita lakukan melalui berbagai skema program yang langsung ya direct dengan kepentingan masyarakat desa adalah program-program pengabdian baik yang dilakukan oleh mahasiswa melalui skema kegiatan KKN dengan berbagai varian tema ya, ataupun juga yang dilakukan oleh dosen melalui program pengabdian dosen kepada masyarakat ya. Karena pengabdian itu bagi perguruan tinggi kan salah satu core bisnisnya dari 3 bisnis yang inti dari perguruan tinggi yang seperti Tridharma, ada pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Jadi sapaan kampus ini kepada masyarakat desa itu sebagai satu yang saya ya, karena itu menjadi bagian ataupun fokus inti ya untuk memberikan sumbangsi nyata karena kampus ini bukan menara lagi ya, kampus ini harus terintegrasi dengan masyarakat karena kampus ini hadir tumbuh kembang bersama masyarakat, karena itu kehadirannya harus diberikan manfaat. Berarti secara yang saya tangkap ya Pak, sederhananya bahwa Unseizu berusaha untuk hadir kepada masyarakat yang mungkin kurang mampu untuk melaksanakan kuliah ya Pak ya, ataupun mengikuti jenjang lebih dari SMA ataupun SLPK kayak gitu Pak. Dan bukan hanya dirasakan oleh kalangan atas mungkin ya Pak, jadi Unseizu Ya kita kan banyak skema ya, skema afirmasi, fasilitasi pendidikan tinggi kampus kepada masyarakat yang kurang mampu melalui banyak skema, dan itu fasilitas pemerintah dan juga dunia usaha ya. Jadi kita punya banyak program beasiswa yang dari pemerintah, misalkan KLP Dunia, itu jelas-jelas itu adalah program afirmasi kan, keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi kemudian diberikan akses melalui skema beasiswa KLP Dunia.
Belum lagi kita juga berjejaring dengan banyak mitra, apakah itu mitra perbankan, kemudian juga lembaga filantropi Islam semacam Basnas, kemudian ada Lasisno, kemudian juga ada BI dan juga beberapa lembaga lain yang kemudian kita ikhtiari untuk mengambil peran-peran dalam rangka untuk memberikan fasilitasi ruang pendidikan bagi mereka yang tidak melalui skema beasiswa. Baik, Pak. Tadi kan udah membahas dengan mahasiswa terus kemudian dosen ya, Pak. Nah, di Winsesu itu bagaimana cara menjaga keseimbangan, Pak, antara penguasaan ilmu modern dan penguatan nilai-nilai Islam, Pak? Ya, sebagai kampus yang belum lama bertransformasi ya dari Institut Agama Islam Negeri yang fokusnya hanya ilmu keislaman, maka peralihan kelembagaan atau transformasi kelembagaan dari institut ke universitas ini memberikan peluang, ya tentu sekaligus tantangan, ya, peluang kita untuk mengintegrasikan keilmuan dalam Islam yang mungkin selama ini dikotomikan sebagai dua cabang ilmu, disiplin ilmu yang berbeda, maka hadirnya UIN ini akan memberikan kesempatan bagi kita untuk mendekonstruksi paradigma yang dikotomistik antara ilmu agama dengan ilmu ya sebagai satu paradigma yang integratif. Karena itulah tagline kita unggul, progresif, dan integratif. Nah, integratif ini adalah penerjemahannya kita menyusun satu paradigma keilmuan yang integratif dan mengintegrasikan antara ilmu agama, sains, dan teknologi. Dan secara nyata ya, kita membuka prodi-prodi umum ya, yang berbasis pada ilmu eksakta yang izin operasionalnya dari Universitas Saintek. Jadi lahirnya 4 program studi baru di UIN Sains itu adalah penegasan bahwa kampus ini telah mengintegrasikan secara paradigmatik keilmuan dan secara simbolik kelembagaan melalui hadirnya 4 program studi baru yang nanti akan diwadahi dalam satu fakultas baru yang kita sebut dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi proses integrasi keilmuannya itu dilakukan ya secara simultan ya, secara paradigmatik keilmuannya ya sebagai basis melalui satu paradigma keilmuan yang disebut dengan Jabarul Pak. Kemudian secara pilihan program studi yang kita pilih itu adalah program studi yang dari Saintek ya, dengan 4 program studi. Ada program studi informatika, program studi arsitektur, program studi ilmu lingkungan, dan program studi perpustakaan dan sains informasi. Hari ini UIN tidak hanya kemudian berkutat pada diskusi-diskusi yang berdimensi teologis dan ritual, tapi hari ini kita menyaksikan berbagai aktivitas akademik melalui praktikum akademik di laboratorium baik di ilmu lingkungan maupun di arsitektur ya, yang menggambarkan tentang satu lahirnya nuansa baru yang hadir sebagai konsekuensi dari pengembangan keilmuan baru yang itu didapat dari mandat baru juga dari sebuah universitas. Jadi tadi dengan menyeimbangkan antara nilai-nilai modern dengan nilai-nilai keislaman ya, salah satunya menghadirkan program studi terbaru ya Pak ya di Winsesu Purwokerto. Terus kemudian Pak, dari reformasi kelembagaan apa yang saat ini menjadi prioritas untuk percepatan transformasi kampus Pak di Winsesu sendiri? Ya, kalau program transformasinya sudah selesai. Program transformasi sudah selesai. Kita melakukan 2 program transformasi. Yang pertama adalah transformasi kelembagaan, yaitu peralihan dari IAIN ke UIN.
alihkan dari institut ke universitas. Itu transformasi kelembagaan pertama. Yang kedua, kita juga melakukan satu proses transformasi tata kelola keuangan dari satker biasa ke badan layanan umum. Nah, ini adalah satu proses transformasi. Transformasi itu memberikan satu spirit perubahan, kan? Perubahan, dan kita ingin bahwa setiap perubahan apapun yang kita lahirkan akan menuju kepada titik progresivitas, kemajuan. Yang namanya hijrah itu kan harus lebih baik. Jadi transformasi itu esensinya adalah hijrah. Perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain, dan posisi yang kita inginkan adalah posisi yang lebih baik daripada posisi sebelumnya. Karena itu, posisi hari ini adalah kita itu programnya adalah penguatan transformasi itu, ya, baik transformasi kelembagaan maupun transformasi tata kelola keuangan. Penguatan transformasi keuangan adalah kita sedang dan selalu bergerak untuk mendapatkan pendapatan finansial atau dana sebagai BLU, ya, yang diberikan mandat juga untuk berbisnis juga. Maka kita mencoba untuk memanfaatkan atau bahasa lain mengkapitalisasi sumber daya, kemudian juga sumber aset yang kita miliki, ya, untuk kemudian menjadi sumber penghasilan kampus ini yang pada ujungnya adalah untuk peningkatan layanan kepada mahasiswa. Jadi kita punya P2B, Pusat Pengembangan Bisnis. Itu adalah satu usaha yang tupoksinya itu adalah pengembangan sumber-sumber pendapatan baru di luar pendapatan akademik, yaitu pendapatan non-akademik. Nah, ini adalah salah satu bagian dari apa? Bagian dari penguatan transformasi kelembagaan pada aspek tata kelola keuangan. Nah, penguatan pada aspek akademik, ya tentu kita akan mengawal sepenuhnya prodi-prodi baru ini, khususnya pada aspek kualitas akreditasinya. Jadi kita berusaha, selain kita APT unggul, kita juga akan selalu berusaha program studinya juga akan kita tingkatkan. Alhamdulillah, sekarang ini dari 36 program studi yang ada di UTSESU, 18 sudah terakreditasi A atau unggul. Jadi hampir 50% ya akreditasi prodi kita ini, ya, A ataupun unggul. Nah, ini saya kira satu yang tidak boleh berhenti, kita harus selalu meningkatkan sebisa mungkin, lebih dari 50%, 60% sampai 70%, yang pada akhirnya nantinya ya kita titik ideal bahwa semua program studi kita juga yang baru lah, kira-kira kan gitu. Jadi itu adalah salah satu ikhtiar dalam rangka untuk penguatan kelembagaan, baik secara tata kelola keuangannya maupun juga peningkatan secara akademiknya. Baik, Pak. Sedikit pertanyaan, Pak, untuk transformasi di bagian akademik kan di program studi terbaru kan belum terakreditasi ya, Pak. Mungkin suatu PR tersendiri dapat jangka waktunya itu berapa tahun untuk mendapatkan akreditasi? Ya, sudah. Jadi setiap izin prodi baru itu pasti mendapatkan akreditasi. Meskipun sifatnya sementara, tapi tidak ada prodi yang tidak terakreditasi, semuanya terakreditasi. Nah, tentu kita akan menaikkan, ya, misalkan prodi-prodi yang saintek yang baru itu kan akreditasinya baik. Nah, kita akan punya target, ya, dari baik, dan untuk target idealnya unggul, ya. Tetapi paling tidak minimal baik sekali. Nah, itu tentu menjadi tantangan, ya, menjadi tantangan karena setiap prodi baru itu kan tantangannya adalah dosennya yang baru-baru, kemudian juga mungkin untuk memenuhi ideal seperti mana yang dipersyaratkan di dalam borang agitasi. Karena itu kita selalu dorong kepada dosen-dosen prodi, ya, untuk kemudian aktif di dalam berbagai aktivitas riset maupun juga pengabdian. Karena itu menjadi poin penting. Yang kedua adalah peningkatan jenjang karir mereka atau pangkatan dosen mereka. Karena itu belum menjadi satu indikator. Tentu ini bukan sesuatu yang bisa,
tapi sesuatu yang harus dilakukan secara bertahap. Dan sesuatu yang bertahap itu tidak mungkin akan berjalan baik kalau tidak direncanakan dengan baik. Jadi proses-proses perencanaan untuk pengembangan karir dosen, kemudian aktivitas dosen, riset, awal dan pastikan. Baik Pak, sangat bagus sekali untuk perkembangan ataupun transformasi beberapa tahun kebelakang di Unseisu ya Pak. Terus kemudian mungkin ada strategi terbaru lagi ya Pak yang diterapkan di Unseisu untuk mahasiswa dan alumni agar mampu bersaing Pak di tingkat global tanpa meninggalkan akar kelompoknya. Ya, kampus ini memiliki pusat pengembangan karir, unit PT ya, unit pengembangan teknis karir, pengembangan karir, CDC gitu ya, Career Development Center. Nah, inilah lembaga yang kemudian memiliki tugas pokok dan fungsinya adalah dalam rangka untuk membangun jejaring, ya, networking dengan berbagai pihak, ya, multi stakeholders, baik instansi pemerintah, swasta maupun dunia usaha dan dunia industri. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah memiliki berbagai MOU dengan berbagai pihak ya, baik itu pemerintah maupun juga dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kayaknya salah satu indikator bahwa kampus ini mendunia itu juga pada alumninya. Apakah alumni kita ini terserah nggak di perusahaan-perusahaan asing di luar negeri? Itu salah satu indikatornya. Jadi employability, keterserapan alumni di dunia kerja, baik di level nasional maupun internasional. Nah, kita sudah berjejaring dengan berbagai lembaga mitra dunia usaha di luar negeri, dan memang yang kebanyakan yang dibutuhkan itu kan kalau luar negeri adalah program-program yang STEM ya. Jadi sains, teknologi, kemudian khususnya di bidang teknik maupun juga komputer gitu ya. Itu menjadi biasanya banyak dibutuhkan, dan juga tenaga kesehatan. Ya tentu dari prodi yang kita miliki pasti ada yang memiliki keterkaitan secara profesional dengan berbagai pihak di luar negeri. Jadi kita selalu mengupdate itu, dan ya alhamdulillah pusat unit pengembangan karir kita berjalan aktif dan kemudian memfasilitasi berbagai alumni ya dari berbagai angkatan untuk memperoleh informasi yang secukupnya, seluas-luasnya agar mereka diberikan literasi ya tentang berbagai ruang-ruang untuk kemudian mereka masuk di berbagai dunia kerja maupun juga profesi tertentu gitu kan. Jadi ya kita bersyukur pusat unit karir kita sudah berjalan dengan baik, dan para alumni itu juga ada di dalam satu grup WA gitu ya, dan selalu diupdate oleh unit pengembangan karir berbagai informasi yang mungkin untuk kemudian dijadikan sebagai momentum mereka untuk ya usaha yang masuk di dunia kerja. Jadi itu menjadi concern kita juga. Berarti kita sebagai mahasiswa dan nantinya alumni pun bisa meminta rekomendasi kerjaan ke PT Karir ya Pak, berarti Pak? Ya, PT Karir memberikan ini Pak, informasi ruang-ruang kerja mana gitu kan ya. Ya kalau rekomendasi itu kalau memang dibutuhkan oleh sang penerima atau institusi apapun ya tentu kami siap ya. Panjang itu dibutuhkan oleh lembaga ini. Baik Pak. Karena tadi udah dijawab pertanyaan bagaimana cara Unseisu itu masuk ke dunia luar ya Pak, maksudnya di dunia internasional, karena tadi udah dijawab ya dengan mengikuti ataupun berkolaborasi bekerja sama dengan berbagai pihak ya Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Ya. Jika menggambarkan Unseisu 10 tahun mendatang nih Pak, dalam satu kalimat seperti apa visi Pak Ridwan sebagai rektor Unseisu terhadap masa depan di kampus ini Pak? Ya, pertama bahwa
tidak ada kebesaran satu kampus itu tanpa ada jaring. Jadi networking itu adalah kekuatan. Nah, karena kita ingin sekali tagline-nya kampus desa mendunia, maka tidak ada cara lain kecuali kita membangun jejaring networking yang seluas-luasnya, baik di level nasional maupun level internasional. Jadi dengan kita berjejaring melalui aktivitas riset, aktivitas akademik ya, pendidikan, kita sudah tahun ini ya, kita ini punya 10 paket riset kolaboratif internasional dengan di 10 negara, dengan 10 perguruan tinggi di luar negeri. Ini aktivitas riset yang nanti ujungnya adalah keterlibatan dosen asing menjadi bagian dari riset yang kita laksanakan. Yang kedua adalah outputnya atau outcome-nya adalah publikasi internasional secara kolaboratif dosen Indonesia ISU dengan dosen di luar negeri. Yang kedua, pada aspek pengembangan belajar mengajar ya, itu kita punya program yang namanya ITT, International Team Teaching. Jadi ini adalah program kerjasama di dalam pembelajaran satu kelas perkuliahan itu diajar oleh dosen luar negeri. Dosen kita juga ngajar di kelas dosen itu yang di luar negeri secara resiprokal 1 atau 2 kali pertemuan melalui platform dari atau online. Ini saya kira juga bagian dari ikhtiar kita tadi untuk membangun atmosfer akademik yang global. Jadi tadi kalau Anda bertanya kira-kira 10 tahun yang akan datang UIN ini kayak apa, ya, saya punya harapan UIN SAISU adalah global university. Mantap sekali. Ya semoga dengan harapan Pak Ridwan juga kita selaku mahasiswa ya Pak bisa tercapai, yaitu menjadi UIN SAISU yang lebih baik lagi, terus kemudian menjadi global university dan lebih dikenal oleh kancah nasional ataupun internasional. Ya, makasih. Oke. Tak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung acara, bahkan tadi udah di pertanyaan terakhir ya Pak. Mungkin dari Pak Ridwan selaku rektor ada closing statement. Ya, satu gagasan besar tidak mungkin akan realisir tanpa energi yang besar. Karena itu kami berharap semua elemen sivitas akademika dari dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa untuk mencurahkan energinya dalam rangka untuk mencapai cita-cita besar itu, yaitu dengan apa? Membangun sinergitas, kolektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, izin menyimpulkan ya Pak terkait tadi beberapa jawaban dari Pak Ridwan selaku rektor ISU ya, bahwasanya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah dirancang oleh beberapa pihak, khususnya dari Pak Ridwan dan jajarannya di UIN SAISU, tidak akan tercapai ya teman-teman jika tidak ada kolaborasi antar mahasiswa, terus kemudian dosen ataupun kalangan masyarakat sekitar UIN SAISU Purwokerto. Dan pastinya dari saya juga selaku mahasiswa mengharapkan agar nantinya UIN SAISU lebih baik lagi, dan saya mengajak teman-teman semua buat ayo berkolaborasi dengan beberapa pihak di UIN SAISU agar nanti UIN SAISU seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ridwan 10 tahun mendatang menjadi global university. Baik, mungkin sekian ya teman-teman untuk sesi podcast episode 14 kali ini. Terima kasih Pak Ridwan, rektor UIN SAISU sudah menyempatkan waktu untuk bersama kami di podcast Pojok Informasi di UIN SAISU. Dan mohon maaf Bapak dan teman-teman apabila dari saya ada salah kata ataupun kekeliruan. Ya, dari saya Bagus Indra Pratama selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.